Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Istray. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi kita di lanjutan materi larutan penyangga. Khusus di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari larutan penyangga. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak lupa intinya mengingatkan bagi yang belum subscribe, like, dan share bisa di subscribe untuk bisa mengetahui video-video lanjutan di materi kimia kita di channel Camp Istray. Baik, langsung saja anak-anak, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari larutan penyangga. Ada dua jenis larutan penyangga, yaitu yang pertama adalah penyangga asam atau buffer asam, atau yang kedua adalah penyangga basa atau buffer basa. Yang berbeda dari keduanya tentu ketika kita melihat kata asam dan basa adalah sifatnya. Yang membuat sifatnya berbeda itu adalah penyusunnya. Jika kita melihat penyangga asam, maka penyusun dari penyangga asam itu sendiri adalah asam lemah yang kemudian berinteraksi dengan basa konjugasinya. Atau dalam hal ini basa konjugasi itu dalam bentuk garam. Sedangkan penyangga basa itu adalah penyangga yang tersusun dari basa lemah ya, yang berinteraksi dengan asam konjugasinya. Atau asam konjugasi ini bisa juga dalam bentuk garamnya. Bagaimana contoh-contohnya? Mari kita simak satu persatu penjelasannya. Yang pertama adalah penyangga asam ya. Kita tahu tadi bahwa penyangga asam adalah larutan penyangga yang mana penyusunnya berasal dari asam lemah kemudian berinteraksi dengan basa konjugasinya atau dalam bentuk garam. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. CH3COH itu berinteraksi atau bereaksi dengan CH3COONA atau asam asetat. CH3COH ini berinteraksi dengan natrium asetat. Kita tahu bahwa CH3COH itu adalah asam lemah. Sedangkan CH3CO- itu adalah basa konjugasinya, atau dalam hal ini membentuk garam dengan natrium sehingga ada natrium asetat. Jadi jangan bingung ketika ada reaksi CH3COH plus CH3CONA itu bukan basa konjugasi tapi bisa juga dalam bentuk garam seperti ini ya, natrium asetat. Contoh yang kedua adalah asam fluorida atau HF yang kemudian bereaksi dengan natrium fluorida. Ini juga sama. HF yang kita tahu adalah asam lemah, kemudian bereaksi dengan F-, tapi F-nya ini sudah bersenyawa dengan natrium, sehingga membentuk garam natrium fluorida. Nah, ini adalah salah satu contoh juga yang nantinya larutan ini akan bersifat penyangga asam. Karena penyangga asam, maka pastinya pH-nya nanti akan kurang dari 7. Lantas bagaimana perhitungan pH-nya? Kita akan langsung masuk ke bagaimana karena di sini asam, maka yang ditentukan adalah konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ pada kesempatan ini di penyangga asam dapat dicari melalui Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Jadi valensi ini adalah banyaknya ion OH- atau banyaknya ion H+ yang kemudian ikut dalam proses reaksi. Itu di penyangga asam. Bagaimana dengan penyangga basa? Kita tahu tadi ini basa, harusnya S-nya 1 ya, basa gitu aja. Penyangga basa itu tersusun dari basa lemah dan asam konjugasi. Kalau tadi asam lemah plus basa konjugasi, di penyangga basa ini adalah basa lemah berinteraksi dengan asam konjugasi. Nah, asam konjugasi juga bisa dalam bentuk garamnya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya ini. NH4OH direaksikan dengan NH4Cl. Ya, kita tahu NH4OH amonium hidroksida bersifat basa lemah berinteraksi dengan ion NH4+ itu asam konjugasi. Namun dalam hal ini dia sudah bersenyawa dengan ion klorin Cl- sehingga membentuk garam amonium klorida. Maka di sini ada asam lemah ketemu dengan garamnya ya, NH4Cl. Contoh yang kedua ada aluminium hidroksida AlOH3 yang kemudian berinteraksi atau bereaksi dengan aluminium klorida atau AlCl3.
Kita tahu bahwa AlOH3 adalah sifatnya basa dan basanya adalah basa lemah. Kemudian berinteraksi atau bereaksi dengan aluminium klorida. Di sini ada ion Al3+, yang kemudian bersenyawa dengan ion klorin Cl-, sehingga membentuk garam aluminium klorida. Jadi ada basa lemah bereaksi dengan garamnya. Ya. Karena di sini garam basa, mohon maaf, penyangga basa, maka yang kita cari adalah ion OH- nantinya. Ion OH- didapatkan dari, mohon maaf, ini harusnya Kb ya. Kb dikali dengan Kb itu tetapan basa, dikali dengan mol basa lemah, dibagi dengan mol garam, dikali dengan valensinya. Nah, karena OH-, maka seperti biasanya kalian bisa menentukan pOH-nya terlebih dahulu sebelum nantinya kalian menentukan nilai pH. Itu mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa kita bahas di jenis-jenis dari larutan penyangga. Sekali lagi ada dua macam jenis. Yang pertama adalah penyangga asam dan yang kedua adalah penyangga basa. Yang membedakan adalah penyusunnya ya. Kalau penyangga asam ada asam lemah ketemu dengan basa konjugasi, tapi kalau penyangga basa ada basa lemah ketemu dengan asam konjugasi. Contoh dan bagaimana menentukan pH-nya sudah saya sampaikan di kesempatan kali ini. Di kesempatan selanjutnya kita akan membahas latihan-latihan soal bagaimana cara menentukan pH dari penyangga asam ataupun penyangga basa. Untuk itu jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya untuk bisa mengetahui update video terbaru di kesempatan selanjutnya. Saya mengajak kalian yang bisa mendapatkan kesimpulan pada pembahasan kali ini untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.